Oke, saya rekam dulu ya. Tadi kita perkenalan, nah terus untung nggak lupa ya rekaman. Gitu. Kenapa kok nggak live ya? Karena ada peraturan baru aja dari kampusnya. Nanti mulai minggu depan kayaknya kita lewat Gmeet teman-teman, lewat Google Meet mulai minggu depan. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau misalkan kita pakai Meet. Dan linknya pun sama gitu. Jadi link selama satu semester itu sama semua. Misalkan hari ini apa ya? Tanggal 22. Oh, sorry. Nih ya, pemrograman web dinamis. Linknya SMM misalkan. Belakangnya juga sama SMM ya. Jadi linknya sama semua. Nanti saya share kok ya. Kalau misalkan mau dipin ya boleh silahkan. Mau dikumpulin ya boleh silahkan. Gitu. Oke. Malam ini mungkin saya sedikit membahas tentang tata cara LMS lagi ya. Karena mungkin ada yang baru ikut eh, atau ada yang masih bingung ya. Itu. Oke, seperti biasa tata cara sebenarnya udah ada di sini. Tinggal tinggal dijalankan walaupun tampilannya udah beda ya sekarang ya ini yang dulu tampilan dulu. Sekarang udah berbeda. Seperti biasa rekaman ada di sini, nanti saya share presensi sinkronus juga ada di sini ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan rekaman ya, rekaman seperti ini ya, Zoom pertama ya, rekaman-rekaman seperti ini itu bisa diabaikan aja nggak apa-apa, atau link ini link ini itu bisa diabaikan aja ya, abaikan aja nggak apa-apa, lupakan, abaikan gitu. Karena untuk yang angkatan baru sekarang ya, linknya saya kumpulkan jadi satu, biar lebih enak ya teman-teman ya. Itu. Terus misalkan masih bingung dengan absensi ya, absensi seperti biasa ya, tinggal klik doang gitu. Terus yang days diklik, nanti kan ada submit di sini nih. Apa sih ya, hadir, submit atau apa gitu ya, saya lupa. Nanti diklik aja submit, klik, nah, terus hadir, udah beres gitu. Dan teman-teman nggak perlu absen tiap hari ya, walaupun ini saya buka setiap hari, teman-teman nggak usah absen setiap hari, absen gitu, enggak, minimal sekali aja cukup ya, sekali udah terhitung kok, aman ya, minimal sekali. Jadi kapan bisa absen, silakan teman-teman mau seperti kayak kuliah biasa ya, kuliah biasa kan per minggu nih, misalkan teman-teman punya jadwal yang tertata gitu ya, jadi saya akan belajar pemrograman web tiap hari Kamis misalkan gitu, ya udah, silakan aja tiap hari Kamis absen terus belajar ya gitu, itu boleh silakan. Atau misalkan wah, saya lagi melaut nih sekarang ya, terus bulan depan baru free, oke, kalau bulan depan baru free mungkin bulan depan mengerjakan 5 topik, ya udah absen dulu 5 topik, dipelajari 5 topik kayak gitu, bebas ya. Jadi benar-benar sangat fleksibel gitu ya. Nah, walaupun memang kalau diklik itu sudah terchecklist ya teman-teman ya, jangan lupa. Kalau misalkan walaupun udah terchecklist, tapi kan namanya kuliah ya, kan kita bukan seperti zaman sekolah ya yang cuma duduk dikasih makan gitu kan. Nah, sekarang saatnya teman-teman eh, harus mencari makan, harus mencari ilmu gitu ya. Jadi benar-benar belajar mandiri gitu. Nah, dari Sibermu sendiri kita memfasilitasi banyak diskusi ya, bisa lewat WA, apalagi di SI lewat Discord ya. Silahkan di Discord bagi yang belum join. Linknya udah ada kok ya di sini. Ini ya. Nah, saya sendiri jarang menggunakan diskusi teman-teman ya. Mungkin di dosen lain mungkin ada yang pakai diskusi gitu. Tapi kalau saya jarang banget ya. Jadi walaupun teman-teman tanya di sini, hampir nggak pernah saya baca. Karena saya apa ya, kadang lupa gitu ya. Jadi kalau mau tanya langsung aja lah tuh aja, nggak apa-apa. Lewat Discord pun boleh, boleh banget kalau Discord malah gitu ya. Terus untuk materi tinggal diklik, diklik ya. Kalau saya pribadi adalah salah salah satu dosen yang video learningnya paling lengkap gitu ya. Jadi di setiap hampir di setiap topik semuanya ada video learning ya. Jadi materi ada, video ada. Karena saya rasa belajar dengan mendengarkan, dengan membaca, apalagi menulis, ya itu lebih lebih mudah dipahami gitu ya daripada hanya baca doang gitu. Apalagi dipraktekkan langsung, wah itu lebih enak. Nah di Sibermu juga kita memfasilitasi sinkronus seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, error, ya udah tanya aja di sinkronus gitu. Jadi untuk diskusi lebih enak ya di sinkronus. Ya kayak bimbingan aja gitulah.
gitu ya. Apalagi tugas, ya ya udah tinggal klik aja tugas. Tinggal di wah ada yang mengisi ya, tinggal diisi aja ya. Kalau nggak salah ada apa ya? Start attempt apa ya? Ya start attempt terus di start aja gitu. Nanti itu tinggal diisi. Saya pribadi semua mata kuliah saya yang saya ampu itu teman-teman bisa mengisi lebih dari sekali ya. Saya buat itu berkali-kali unlimited ya. Cuman saya kasih batas minimal nilai yang cukup tinggi yaitu 75. Makanya bagi yang merah ya, yang yang activity completionnya merah ya, itu biasanya di bawah 75. Dan itu boleh diulang kok, aman ya. Silakan diulang-ulang terus sampai dapat 100 pun boleh, silakan. Tuh, kalau masih kuning biasanya belum saya nilai. Ya seperti ini nih tugas assignment ya, ini belum belum saya nilai. Tuh, nanti yang tugas-tugas seperti ini, tugas-tugas assignment, biasanya kita akan review bersama teman-teman. Misalkan ini punya Mas Afik, ya nanti saya download, kita diskusi bareng-bareng di sini semuanya. Kita lihat bareng-bareng, kita cek nih kira-kira apa yang sudah sesuai, apa yang kurang gitu ya. Jadi di kan minggu depan kan tutor ya. Nah, jadi minggu lusanya silakan teman-teman selama 2 minggu ini bisa mengerjakan tugas-tugas yang assignment ya, yang seperti ini. Karena untuk diskusi itu akan lebih enak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah malu walaupun salah ya, walaupun kurang, walaupun sederhana, oke nggak apa silakan ya. Karena eh, kita bisa belajar dari situ gitu ya. Jadi seperti itu ya perkuliahan kita di Sibermu ya. Dan sinkronus itu kalau saya pribadi ada absennya. Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Gitu. Untuk nambah-nambah nilai aja lah biar teman-teman tuh udah datang ya, saya kasih apresiasi lah kayak gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk perkuliahan? Insya Allah udah pada paham ya. Assalamualaikum Pak, izin menanyakan. Oke, silakan Mas lagi, Mbak Hmm, Dina ya. iya, Oh, yang kemarin saya salah sebut ya, Mas Dina. iya. Oke, gimana? Pak, kalau misalkan yang tugas yang assignment yang diupload itu Hmm? nanti akan di-review. Terus nanti misal setelah dapat review itu kita bisa upload, maksudnya bisa diperbaiki nilainya atau bagaimana Pak? Apakah bisa diperbaiki ya? Bisa banget, Mbak. Jadi misalkan untuk assignment satu nih, nah ini misalkan ada yang salah gitu. Eh, Pengen diperbaiki, pengen dilengkapi, boleh silakan diupload ulang ya. Ini kan bisa diedit lagi nih. Wah, ini udah ada 4 orang nih ya. Nanti kalau nggak salah di submission itu ada menu edit apa ya? Kalau nggak salah ya, silakan Mbak ya. Kalau misalkan salah atau mau diperbaiki boleh gitu. Oh iya, baik terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, jadi kapan lagi ya tugas itu ngumpulinnya bebas, bisa diperbaiki gitu ya. Kalau teman-teman di konvensional ya mungkin seperti Mbak siapa tadi, Vira siapa namanya, saya lupa barusan, yang tadi Mbak Mbak siapa, Vicky ya, Astagfirullah, Mbak Vicky ya, yang kuliah kan, atau Mas Erik deh yang kemarin kuliah itu kan tugasnya biasanya per minggu nih, per minggu. Kalau misalkan dia harus dikumpulin minggu ketujuh ya udah fix ketujuh misalkan gitu. Kalau lebih dosen akan menolak gitu. Kadang gitu kan teman-teman ya. Jadi ya, kalau di kita enggak, kita fleksibel. Misalkan dapatnya 10 gitu. Pengen diperbaiki, boleh silakan, boleh banget ya gitu. Open ya, fleksibel banget pokoknya. Isai HTML gitu apa harus upload atau bisa hanya script? Bisa isi script ya kalau misalkan tersedia apa text boxnya yang besar itu ya. Mau script doang boleh atau HTML sekalian diupload juga boleh gitu. Boleh banget, boleh banget. Tuh, oke, udah paham insya Allah ya. Ada lagi? Hmm, Oke ya. Kita masuk ke materi deh ya. Kalau udah oke,
Kita masuk ke materi sesuai janji ya, sesuai janji. Oh ya, ini kalau nggak salah teman-teman SI ada yang baru masuk ya. Ada yang baru masuk. Saya tuh nyobain fitur musik kemarin, tapi sekarang fitur musik itu sudah nggak difasilitasi sama Discord gitu ya. Cukup kecewa juga sekarang ya. Sekarang dibatasi. Biasanya saya musikan tuh pakai Discord gitu dulu. Tapi saya coba musik, wah malah error. Ya udah deh. Oke, apa tadi ya? Oke, sesuai janji saya ya. Malam ini kita membahas tentang belajar coding untuk pemula ya. Jadi mungkin teman-teman udah melihat materinya ya atau videonya saya belum tahu. Mungkin saya ulang lagi ya. Mungkin agak mirip-mirip. Jadi belajar coding untuk pemula. Gimana sih tips and trick untuk belajar coding ya? Nah, kali aja teman-teman ada nih yang pengen coding ya. Walaupun di SI sendiri itu nggak semuanya coding, nggak. Kita ada banyak hal ya, manajemen iya, ada desain iya, UI UX iya, data juga iya ya silahkan. Tinggal milih fokusnya di mana gitu. Nah, kalau di coding kita lihat ya, belajar coding untuk pemula sebelum belajar ke HTML ya. Oke, ini perkenalan aja ya. Ini udah kemarin ya, nama dari mana ya, satu S2-nya. Sebenarnya ada satu lagi ya. Kemarin saya sertifikasi Cyber Security Analyst di UAD juga di Ahmad Dahlan ya. Jadi pangkatnya Wicaksono Yudhistira MCom.CSA gitu. Kemarin ada sertifikasi tambahan. Saya bekerja di Sibermu, di PP Muhammadiyah, dan di majelis juga. Walaupun lebih ke kontrak aja sih, kalau misalkan dibutuhkan program-program ya kita buatkan ya. Kebetulan yang sekarang dari PP, dari pusat, itu eh, mereka menggunakan program hmm, apa ya, penataan rapat gitu ya. Jadi setiap majelis rapatnya di data gitu ya, untuk jadwalnya, untuk apapun lah ya itu. Saya cukup kaget juga ternyata bisa berguna juga ya untuk umat kayak gitu. Cukup shock gitu ya. Terus fokus saya ya di back end, front end bisa tapi nggak terlalu banyak. Kita forensik dulu, tapi sekarang sudah nggak terlalu. Sekarang lebih ke data ya atau citra, citra digital, data science ya lebih ke itu. Machine learning sedang belajar. Intinya data ini lagi saya kembangkan. Ya saya lagi belajar data, kayaknya menarik gitu ya. Nah, imersif sendiri nggak terlalu apa ya, nggak terlalu expert saya ya, nggak terlalu expert. Lebih ke Pak Fauzan kalau ini. Gitu. Boleh minta materi? Oke, materi ada di LMS kok, aman. Nanti saya tunjukkan. Ya di topik berapa? Topik 3 ya. Ada tata cara kuliah, rekaman sama pendahuluan. Nah itu ada di paling bawah ya, di paling bawah itu ada materi Zoom ya. Saya ulang lagi ya. Teman-teman kalau ada presensi Zoom atau rekaman Zoom yang ada di luar topik rekaman ya itu bisa diabaikan aja. Itu mungkin akan saya hapus malah ya. Tapi kalau saya biarkan juga boleh silakan ya kalau teman-teman menonton. Itu saya hapus aja mungkin ya. Biar teman-teman nggak bingung gitu. Biar eh compilationnya itu bisa hijau semua kan enak ya kalau dilihat. Ya mungkin akan dihapus. Oke. Yang akan kita bahas ya tadi portfolio coding web programming programmer ya. Kita fokusnya ke web programmer dulu, HTML, CSS, PHP, JavaScript ya. Jadi ada 4 bahasa yang kita bahas gitu ya. Walaupun HTML itu bukan bahasa sebenarnya ya. Kemarin ada yang bahas nih kemarin ya. Oh baru tahu nih HTML ternyata bukan bahasa. Lebih ke markup ya, markup language karena HTML itu nggak punya variabel ya. Jadi apa sih coding ya? Ngoding atau coding. Coding itu adalah proses pengolahan kode yang menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi mulai menulis, memperbaiki, maintenance ya. Ya jadi eh, dalam coding sendiri juga nggak jauh-jauh dari yang namanya bahasa program ya. Bahasa program itu sekumpulan instruksi ya. Codingnya banyak banget misalkan. Berarti kan instruksinya banyak banget ya yang diberikan ke
komputer ya untuk dapat dilaksanakan tugas-tugas tertentu ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Ya, jadi bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan eh, datanya itu mau diapain ya, mau diolah diapain lah, mau diteruskan, mau disimpan, mau di delete, upgrade gitu. Jadi biar tahu langkah apa yang akan diambil ya untuk memperbaiki masalah tersebut gitu. Hmm. Itulah kenapa adanya coding ya. Itu kan berawal dari masalah gitu ya. Kenapa sih kok ada dap coding ya? Dap coding kan dibuatnya pakai program. Ya berawal dari masalah gitu kan. Ya masalah yang mungkin dulu nggak ada pendataan guru misalkan dulu ya, sama dulu. Nah, bahasa program kita nanti ada HTML dan CSS, CS dan PHP ya. Nanti yang akan kita fokuskan ke PHP teman-teman ya, PHP, PHP, PHP. Nah, HTML sendiri, HTML Hypertext Markup Language ya, adalah suatu bahasa yang merupakan yang menggunakan tag ya, tag kayak seperti ini nih. Head, HTML heading, body, H1, H2, table ya. Mungkin ada yang udah nyoba kemarin, mungkin ya table. Terus ada banyak sekali ya tag-tag yang bisa dipakai teman-teman. Itu. Makanya lebih ke markup ya. Jadi bukan bahasa pemrograman murni ya. Karena nggak punya variabel di sini ya. Kita nggak bisa bikin variabel di sini. Gitu. Ya, misalkan bikin nampilin contoh tampilan awal ya seperti ini H1. Kalau H2 berarti lebih kecil. Itu. Terus CSS nih ya. CSS itu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan desain suatu halaman. Itu ya, seperti ini nih. Misalkan tadi H1 kita mau kita warnai merah gitu ya. Ya udah pakai bahasa CSS. Nah, seperti di website kita Cybermuasi ID. Jangan kira seperti ini tuh nggak ada codingnya ya. Ini ada. Kita pakai coding juga. Jadi kenapa kok logonya di sini diaturnya gimana? Logonya di sini diaturnya gimana? Kenapa eh, tipe fontnya seperti ini? Nah, font size-nya seperti berapa gitu ya? Itu diatur juga di CSS gitu ya. Ngatur ini juga, nah itu di CSS juga ya. Nanti teman-teman akan belajar ini kok ya. Akan belajar ini. Nanti akan saya contohkan. Itu ada JS ya, JavaScript, bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk browser biasanya. Tapi sekarang JS itu dipakai untuk banyak hal ya teman-teman ya. Bisa pakai mobile, sekarang ya pakai desktop, game, banyak lah ya gitu. Bahkan nanti teman-teman ketika kita belajar pemrograman terdistribusi, tapi itu nanti di semester 6 kalau nggak salah, itu kita pakai JavaScript juga ya, pakai JSON. Tapi masih lama lah, nanti akan paham sendiri ya, seperti ini. Misalkan pingin eh, nampilin function try it ya, munculin pop up. Biasanya tuh kalau teman-teman lagi punya data, misalkan tadi Mas Irfan ya punya data apa, terus di klik delete, terus muncul kan nih delete gitu. Nah, kalau ada pop up delete ya itu bisa juga pakai JavaScript itu. Terus PHP. Nah, ini bahasa PHP, bahasa pemrograman server side ya yang saya bilang backend itu biasanya diproses di server ya. Jenis server yang digunakan PHP itu pakai Apache biasanya yang sering kita gunakan. Seperti ini kodenya. Ini panjang banget. Oke. Tools yang diperlukan apa aja nih? Yang pertama ada device pastinya. Device laptop. Apakah bisa pakai HP? Ya, pakai HP apakah bisa? HP bisa, bisa aja pakai HP. Cuman agak sulit ya teman-teman ngoding pakai HP. Agak sulit. Walaupun untuk belajar masih oke, masih bisa ngoding nih. Gitu ya. Untuk 2 semester masih oke ya. Karena di 2 semester ini projectnya itu nggak terlalu banyak. Gitu ya. Belum langsung studi kasus, belum. Nah, jadi kalau mau pakai HP boleh, silahkan mau belajar sambil menabung dalam setahun. Misalkan setahun teman-teman udah nabung 5 juta. 5 juta tuh udah lumayan loh teman-teman ya. Bisa dapat Ryzen 5 malah ya. Ryzen 5 saya tuh baru lihat iklan soalnya. Iklan laptopnya Axio kalau nggak salah ya. Ryzen 5 SSD 256 apa gitu ya. Intinya itu 5 juta udah bagus banget. Ya untuk ngoding udah oke. Kalau teman-teman belum punya laptop terus cari-cari laptop ya sekarang udah murah-murah ya. Carilah yang SSD. SSD itu wajib. Ya, SSD itu wajib.
Oke, ada chat. RAM 8 GB ya. Wah, ada 8 lagi ya, 5 jutaan itu murah banget ya, teman-teman. Ini bukan endorse ya, walaupun nggak di endorse. Cuman saya baru lihat iklannya aja gitu di TikTok gitu. Oh, murah juga kan 5 juta dapat SSD Ryzen 5. Walaupun mungkin single slot ya, tapi oke lah untuk ngoding seperti ini masih bagus, aman. PC 2 jutaan. Saya nggak tahu ya PC 2 jutaan udah dapat SSD belum ya. Itu PC warnet kayaknya deh. Bukan PC warnet, PC fotokopian kayaknya 2 jutaan. Kalau second mungkin masih oke. Saya sendiri ngerakit PC berapa ya? Hampir dua, ya nggak sih, dua digit malah, dua digit. Oh ya, ya kan second ya. Kalau second masih oke lah. Nggak apa. Tapi eh kalau misalkan saya pribadi untuk sekarang, yang penting SSD lah. Walaupun pakai Core i3 masih oke, nggak apa-apa. Pakai Xeon second masih oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Second build up boleh, boleh, boleh. Ya, ya kalau teman-teman belum punya laptop, ya setahun ini masih oke, nggak apa-apa. Ya, tapi saya sarankan untuk menabung ya. Walaupun mungkin harga sekarang 5 juta, tapi tahun depan mungkin lebih murah malah nanti. Lebih upgrade harganya gitu ya. Kalau laptop Indonesia kan banyak tuh seperti Infinix tuh laptopnya ada nggak ya? Saya kok lupa ya merek lokal. Xiaomi juga murah, tapi kan masih mahal ya. Ya Infinix ada ya Infinix. Yang itu masih murah gitu. Ini kayaknya teman-teman udah paham device ya kayaknya ya, udah lumrah kayaknya. Oke. Ya, jadi yang pertama adalah device. Nanti eh, akan sangat berguna banget ketika teman-teman ngoding. Bukan cuma ngoding ya, mengerjakan skripsi juga terbantu. Desain ya, desain nanti kalau misalkan teman-teman fokus ke desain atau data, juga terbantu. Text editor, kita pakai apa? Kita pakai Visual Studio Code, VS Code. Terus web browser, saya pakai Google Chrome. Misalkan teman-teman mau pakai Safari boleh, pakai Firefox boleh, Microsoft Edge boleh. Terus yang terakhir adalah niat dan usaha. Karena kalau nggak ada niat, itu akan sulit banget teman-teman. Mau ngoding aja males, males gitu. Apa sih ngoding bingung gitu, males gitu. Ya, kalau tagline saya adalah ngoding itu bukan yang penting bisa ya, tapi yang penting terbiasa. Ya, jadi cobaan teman-teman itu di sini ya teman-teman ya, niat dan usahanya. Itu harus dibiasakan ya, walaupun semester satu baru bisa dasar, semester dua eh, Mas Saman kan baru masuk semester dua nih ya. Semester 2 baru belajar PBO-nya, semester 3 baru finalnya misalkan gitu. Nggak harus Ryzen, nggak harus Ryzen. Intel pun masih oke, masih oke. Boleh. Oke, rekomend spek. Ya tadi, kalau karena kebetulan banget saya baru lihat iklan ya. Jadi itu tadi ya yang 5 jutaan Axio tadi ya. Udah Ryzen 5. Ya kalau minimal, kalau yang bagi saya nyaman banget ya. Saya kan juga punya laptop kentang. Laptop kentang saya pun saya upgrade juga itu. Saya pakai Core i3 Gen 4 kalau kalau nggak salah, masih oke. Terus SSD 256 yang kecepatannya berapa ya? Saya lupa. SSD biasa ya, bukan M2 malah, bukan M2. Kalau sekarang kan udah M2 tuh, ya. Saya pakai SSD biasa yang pakai SATA. Itu masih udah oke banget ya. Terus RAM ya RAM 6 sampai 8 masih oke lah. Gitu. Karena kita kan berurusan dengan browser ya. Browser itu makan RAM-nya besar. Apalagi kalau Chrome. Google Chrome tuh makan RAM-nya besar banget. Itu Mas Firmansyah ya. Jadi ya range 45 juta masih oke. Silahkan kalau misalkan atau sekarang kok kentang gitu. Nah, kalau laptop teman-teman udah berasa kentang atau lambat, mungkin di-upgrade dulu teman-teman. Di-upgrade ke SSD dulu. Coba dulu aja. Kalau misalkan di-upgrade ke SSD udah lancar, ya udah gitu. Lumayan kan menghemat. Gitu. Oke, paham sedikit tentang device. Ryzen 9, silahkan ya. Langsung main game gitu. Ngomong mah lo and masih bisa. Oh, Celeron. Oh iya, Linux. Linux memang
enak. Ryzen 3 masih oke, masih oke, Mbak Yuni ya, masih oke. RAM 8 udah oke. Ya, RAM 8. Kalau saya ya yang bukan minimal ya, rekomendasi ya, ya udah cari aja yang i3 Gen 10, RAM 8, SSD 256 dulu deh minimal. Udah gitu aja. Ya, kalau Linux Linux kan teman-teman bingung nih, ya udah pakai Windows aja deh. Udah gitu aja. Ya, kalau RAM 4 apakah masih bisa? Ya masih, cuman kadang agak agak deg-degan juga ya RAM 4 gitu. Kalau dual boot, saya punya pengalaman buruk dengan dual boot ya, makanya saya dua dua device. Windows sendiri, Mac sendiri. Karena saya punya pengalaman buruk sama dual boot. Jadi ya udahlah mending beli dua gitu. Ah, bisa bisa Linux bisa. Saya dulu banget ya pengguna Linux dulu banget waktu S1 tapi udah lupa. Oke, oke, udah deh ya untuk device-nya. Nanti kita bahas lagi habis ini. Ini saya mau tunjukin ya ke teman-teman demo program web design ya. Ini mungkin ada yang udah tahu nih, ada yang udah tahu gimana caranya web design mungkin. Nah, tapi ini akan saya kasih gambaran langsung ya, cara bikin web design dengan mudah dengan instan. Ya, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan nanti ya. Ini cuma sebagai gambaran aja biar teman-teman paham gambarnya gini. Oh, saya mau buat apa ya kayak gitu. Jadi udah punya gambaran ya selama 1 semester ini. Walaupun masih apa ya masih dasar banget gitu ya. Kita web eh, kalau kita mau pakai Bootstrap namanya ya. Kalau pengertian Bootstrap dan kawan-kawan kita bahas nanti aja. Ya ini hanya sebagai apa sih namanya pemancing aja. Karena dulu waktu saya kuliah saya nggak tahu nih belajar website untuk apa sih ngoding kayak gini gitu. Karena saya waktu itu belum di apa ya belum dilihatkan, belum ditampilkan endingnya gimana gitu. Nah, makanya saya nggak mau tuh yang kayak dulu. Apalagi ciri khas dosen program itu killer biasanya teman-teman. Biasanya di kampus-kampus lain ya biasanya itu agak agak galak-galak ya. Kalau zaman kita sekolah mungkin guru matematika ya, guru matematika itu khasnya kan agak tegas ya, bukan agak tegas sih, emang tegas gitu. Nah, dosen program juga di tempat lain biasanya itu memang agak galak-galak. Teman, saya pribadi menekankan SI nggak boleh ada yang killer, nggak boleh gitu. Saya bilang gitu ke teman-teman dosen dia, jangan killer gitu. Killer itu apa ya? Pembelajaran lampau ya atau pembelajaran orde lama gitu ya. Karena kita mengajarkan orang pakai tekanan, kita ngajar orang pakai apa? Pakai emosi gitu ya. Nah, sekarang adalah waktunya diskusi dua arah gitu ya. Pembelajaran dua arah. Saya ngomong, teman-teman juga ngomong nih nanti. Kita diskusi bareng kayak gitu. Oke, lanjut nih ya, Bootstrap. Bootstrap template. Ini salah satu trik and tips ya kalau teman-teman mau membuat sebuah website. Saya contohkan ini membuat website profile ya, yang free aja ya. Misal ini deh free. Misalkan bikin CV, ya, misalkan Mas siapa nih yang mau daftar kerja. Siapa ya? Mas, Mas, atau Mbak Yuni misalkan pengen daftar kerja nah, gitu ya. Tapi eh, pakainya CV ya, CV website. Oke, kita lihat. Gimana sih caranya? Gini caranya. Kita download, kita ekstrak dulu. Oke, sebentar ya. Saya ekstrak dulu. Oke, udah muncul. Kita Oke, ini udah ada tampilannya ya. Tampilan template-nya orang. Gimana sih cara kita ngeditnya? Ini kalau diklik ini masuk ke sini skill, masuk ke skill ya. Jadi udah cukup apa namanya? Sudah cukup bagus lah ya gitu. Kita buka ya. Nah, kita tuh pakai Visual Studio Code namanya. Ah, linknya itu udah ada di sini teman-teman ya. Ini topik 3 udah ada di bawah ya. Tadi ada yang tanya nih materi Zoom ada di sini. Nih, ini belum saya hapus ya. Ini diabaikan aja.
Eh, nih ya, Visual Studio Code. Klik aja, di download aja. Atau mau di googling juga boleh. Visual Studio Code. Download boleh, silahkan. Ini XMPP kita pakai juga ya. Jadi di Pasisata kita pakai, di sini kita pakai. Atau pakai yang lain ya, bukan pakai VS Code, pakai Notepad++ yang lebih ringan. Boleh. Ini ini juga ringan kok Notepad++. Saya dulu pakai ini zaman S1 karena laptop kentang ya. Nih ringan boleh atau Sublime boleh silakan. Kalau saya pakai ini. Kenapa? Karena Visual Studio Code itu banyak ekstensinya. Bener-bener bantu kita dalam ngoding gitu enak. Ya, terus jika belum punya laptop bisa pakai ini. Ya, ini adalah sebuah website ya, Battery School yang bisa membantu kita dalam belajar. Ini ngoding di sini boleh gitu. Wicak saran gitu ya. Ini contoh aja untuk belajar. Atau mau belajar yang lain ya, di sini ada lengkap kok, di sini ada modulnya banyak banget. Misalkan pingin style ya, stylenya seperti ini gitu. Kita lihat oh ternyata pakai style seperti ini ya, gitu. Silahkan ya dipakai aja. Nah, terus selain ini saya lupa ya modulnya belum saya taruh di sini. Kan saya biasanya taruh modul di akhir di topik 17 berapa? 19 nih ya. Oke di akhir ya, saya biasanya naruh buku di sini. Oh ya, Mbak Yuni ya, ada Mbak Yuni di sini. Yang pariwisata udah saya taruh ya modulnya. Nanti silakan bisa di print kalau mau di print. Ya, baik Pak, makasih. Oke, saya baru inget nih, basis data. Bagi teman-teman mungkin sambil baca, sambil ngoding ya, mau di print boleh. Modul nih ada modul basis data. Nah untuk website mungkin besok ya, besok mungkin saya taruh modulnya, bukunya ya, buku-buku yang bisa dipakai lah. Oke, kita kembali lagi ke ngoding. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau 2LS langsung down. Oh, oke. Kita buka Visual Studio Code, kita open. Nanti kita akan ngobar juga kok ya. Kita ngobar atau ngoding bareng. Itu entah minggu depan, entah minggu lusa ya. Sekarang teorinya dulu. Mana nih? Ini Star Bootstrap. Kita buka yang... Oh, sorry, sorry. Kita kan bukanya ini ya. Folder. Open. Oke, di dalam Bootstrap ini ada macam-macam ya. Apa aja gitu. Kita bahas naik aja. Ini ngajarin aja teman-teman ya. Misalkan teman-teman membuat CV di sini ya. CV. Pengen diganti dulu fotonya. Oh, oke. Kita cari gitu. Kalau masih awal-awal pasti bingung ya. Coding seratusan baris pasti bingung. Nah, gimana sih cara eh, nyarinya? Kalau saya ya karena udah terbiasa ya. Enak gitu. Biasanya saya cek itu tulisan terdekatnya. Ini ada about. Kita cari about. About ini ya. Nah, ini ada profile.jpg. Oke, kita ganti nih. Saya nyari gambar dulu. Gambar apa ya? Hmm, saya nggak punya foto di sini. Aduh. Oh, ada nih. Oke, ada. Kita copy, kita masukkan di apa tadi? Filenya adalah aset image ini. Oke, kita copy .jpg ya. Save, kita coba jalankan, harusnya berubah. Nah, seperti ini gitu ya. Misalkan ini fotonya Mbak Yuni tadi ya. Misalkan. Terus apa aja sih yang mau ditampilkan ya? About kalau pakai Indonesia ya boleh, silahkan. Misalkan tentang gitu ya, pengalaman, pendidikan gitu. Misalkan aja ya. Tuh. Udah bisa bikin website nih, udah jadi kan websitenya. Tinggal di hosting, udah selesai gitu. Misalkan bikin website sekolah tadi ya, Mas Yudi misalkan Mas Yudi tadi belum punya website sekolah, itu web profil sekolah itu kan.
Ya udah bikin aja nih web profile sekolah, cari template-nya yang kira-kira cocok ya. Terus tinggal diedit gitu aja. Dimana di web sekolah misalkan ada info sekolah, info pembayaran, pendaftaran dan macam-macam gitu. Sekarang saya ganti nama. Ya udah cari aja Clarence Taylor. Kita cek. Oh ini ada nih langsung nemu. Itu terus ada alamat. Alamat kita coba cari di mana nih alamat? Kayaknya nggak di sini deh, di bawahnya. Kayaknya bukan di sini. Ini masih masuk di navigation ya. Ini navigation. Nah ini ada page page content. Nah ini dia. Wicak. Misalkan dari Jogja, Yogyakarta. Email at @cibermuas.id. Nah ini ya misalnya. Terus saya adalah nah, gitu. Terus misalkan mau ganti pendidikan. Nah, klik aja nih education. Kita cari education ya. Bagian education. Education ini award, interest, skills, education. Nah, ini dari Universitas Amikom, dari uh, UAD Cibermudah ya. Itu aja deh. Misalkan. Udah enak kan seperti ini. Dari kapan sampai kapan? Ya udah kita edit aja. Dari 2000, saya itu 2000 berapa ya? 13 kalau nggak salah. Lulus 2017. S2-nya 2018 sampai 2020. Nah, enak kan ya bikin website itu gampang kan? Kalau cuma bikin web profile ya itu gampang banget. Tapi namanya template ya pasti banyak yang pakai. Gitu ya. Jadi gambaran ya, sebuah gambaran teman-teman membuat website. Semoga selama 1 semester ini ada gambaran oh mau bikin apa nih kira-kira gitu ya. Karena oke ada karenanya. Luasnya tuh salah satunya tuh milih bikin website profile atau bikin eh, apa namanya proses bahasa PHP gitu. Nah, ada challenge ya. Nah, ini challenge. Challenge yang auto A, teman-teman ya. Jadi, ini ada challenge bagi teman-teman yang memang sudah bisa ya, sudah bisa sudah atau belajar dulu dalam 1 semester terus mungkin di minggu 14 yakin ikut challenge ya. Boleh silakan nggak apa-apa. Nah, challenge-nya ini adalah buatlah web sederhana dengan tema apapun ya. Bahasa PHP, CSS, HTML pastinya ya. Pakai CS, JavaScript juga boleh ya. Silakan ya. Itu teman-teman membuat website yang bisa simpan dan tampilkan data ya. Dan pastinya itu nanti nyambung ke database ya. Jadi bikin website yang nyambung ke database, bisa nyimpan ke DB, bisa nampilin tabel yang ada di DB gitu. Ya, boleh pakai software apapun, terus diupload pakai RAR ya, nanti dipresentasikan ketika kita Zoom. Ya, masih ada 9 kali, silahkan gitu. Yang bisa ya seperti biasa auto A tanpa kuis dan ujian. Walaupun seperti yang lain ya, seperti angkatan sebelumnya, ini Mas Saman mungkin tahu nih. eh Baru apa sudah absen udah ujian nih selama 15 minggu gitu terus ikut challenge gitu apakah boleh 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 banget walaupun udah absen nggak apa-apa itu kan salah satu bentuk upaya salah satu bentuk belajar kan gitu jadi silahkan ya challenge-nya saya buka sampai akhir semester gitu oke oke mungkin cukup ya wah ada pertanyaan mungkin ada diskusi pertanyaan tentang web silahkan bisa komen apa kok komen ya bisa di teks atau via mic silakan ini uasnya
Ini saya hidden dulu ya. Ini karena ada perintah dari, dari akademik katanya suruh di hide dulu. Oke, ya udah saya suruh hide dulu. Jadi nanti UASnya saya kasih bocoran dari sekarang ya, nggak apa-apa. Ada dua jenis UAS ya, teman-teman bisa milih bikin web profile seperti tadi atau membuat project sederhana ya, PHP database. Jadi sebenarnya ya kenapa saya mengambil mata kuliah dua ini karena DB dan pemrograman web itu nyambung. Ya, jadi nanti input datanya itu pakai website. Ya, seperti teman-teman input data gitulah. Input absensi, input apapun itu kan pakai website misalkan. Nah, itu kan sebenarnya nyambungnya ke DB. Nah, jadi biar teman-teman tuh bisa mengkonekkan website dengan database kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nih. Saya stop dulu. Alhamdulillah saya masih kuat ya walaupun baru nyampe rumah. Oke, apakah harus hafal rumus? Tidak, tidak harus, nggak harus hafal rumus ya. Logika apakah dipakai? Dipakai, pasti. Logika itu akan dipakai di pemrograman apapun. Cuman eh, rumusnya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak. Bahkan coding pun sebenarnya nggak harus dihafal, nggak gitu. Kalau kita jujur, kalau saya bingung ya, kalau saya bingung pun eh kalau saya bingung, saya nyari di Google ya, saya nyari di GitHub, saya nyari di Stack Overflow. Saya mungkin cari-nyari lah, nggak apa-apa. Ya jangan jangan kira programmer itu yang ngetik dari awal, enggak kok, kita enggak. Kita kalau bingung pun copy paste, tanya ChatGPT gitu. Tapi kan eh, masalahnya bukan di situ ya, tapi kita tahu apa yang kita cari. Tuh, biasanya teman-teman tuh punya masalah tuh gini, error, tapi bingung nih cara menyelesaikan masalahnya gimana. Gitu ya enggak? Misalkan teman-teman udah mulai ngoding kan sekarang kan, misalkan error di baris kelima, terus dipantengin doang gitu kan. Ini apa errornya baris kelima diatin gitu. Nah, kadang tuh gitu. Ini apa errornya? Mau cari di Google, bingung kan? Jadinya gimana ya gitu. Ya, jadi untuk sampai tahap yang sekarang ya, tahap yang teman-teman udah tahu apa yang error ya, itu teman-teman perlu terbiasa dulu dengan coding gitu. Ya, kalau teman-teman bingung ya error ya tanya dulu ke saya dulu nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau saya bingung ya saya arahkan juga ke website misalnya. Mas pakai cara ini kayak gitu. Itu biasanya. Itu Mas Ardi ya, ini dijawab Mas Isan nih ya. Logika. Ya, rumus-rumus mah kita nyari nggak apa-apa. Jalannya lebih spesifik, misal minim berapa line? Enggak sih, kita enggak ada spesifik-spesifiknya. Cuman itu Mas, ini Mas atau Mbak ya? Mas Fahmi. Atau Mbak, saya nggak tahu ya. Jadi, eh, eh, ini Mas Fahmi angkatan genap ya, kalau nggak salah ya. Angkatan 6. Jadi Mas Fahmi kita challenge-nya tadi ya, bikin sebuah website sederhana aja, barisnya bebas. Bahkan semester kemarin ya, angkatannya Mas Yudi kemarin itu ada yang bikin bagus banget ya, langsung bikin dashboardnya ya. Jadi sudah ada dashboardnya, sudah ada loginnya, sudah ada ya login, ada pesan menu, jadi udah lengkap gitu ya. Mau dibuat begitu apakah boleh? Boleh banget, silahkan. Tapi nilainya juga sama sih ya, karena kan saya tulis minimal eh, bisa connect ke DB, terus diinput, terus ditampilkan itu. Ya jadi nggak harus mau 1.000 baris pun boleh, silakan ya, biar teman-teman di sini tuh tahu semua gitu aja itu. Karena gaya ngoding orang tuh berbeda-beda mas ya. Tergantung sama siapa belajarnya gitu kadang, atau sama siapa sumbernya gitu kadang. Ada yang ngetik PHP-nya begini, ada yang ngetik PHP-nya begitu kayak gitu ya. Jadi cara nulis ngoding orang-orang tuh berbeda-beda soalnya. Ya, jadi nggak ada minimal baris nggak. Saya sendiri
kemarin ya waktu angkatan 5 itu pun ada yang cuman berapa puluh baris, boleh boleh banget silakan. Tapi fungsinya berjalan. Tuh. Karena harapan saya itu teman-teman paham konsepnya dulu nih, konsep bisa connect ke DB terus ditampilkan ya. Karena itu akan berguna kalau teman-teman sudah masuk ke framework nanti. Tuh. Jujur Pak, saya masih bingung karena nol besar ada referensi. Oke, nanti referensi pasti ada. Ya, ini cuman belum saya upload ya, Mas Yasin. Mas Yasin itu angkatan 6 ya? Kok saya kayak kenal dua orang nama deh. Itu Mas Yasin ya. Jadi untuk buku bahan bacaan ada tetap ya. Kalau saya pribadi pakai video learning saya pasti lengkap ya. Mau ditonton berkali-kali boleh ya. Video learning saya untuk ngoding-ngoding ya. Video learning saya sudah ada. Eh, karena kalau membaca doang, kan saya juga pernah dulu waktu kuliah baca doang gitu kan. Ya paham sih paham. Cuman kalau saya lihat dari studi ya, kayak orang tuh kalau baca doang lebih paham berapa puluh persen. Tapi orang tuh akan lebih benar-benar paham ketika orang itu baca, nulis, mendengarkan, dan menerapkan gitu. Nah, itu biasanya akan lebih paham. Bahan bacaan tetap ada. Ya, walaupun di PPT itu nggak terlalu lengkap ya, akan ada. Cuman ya belum saya upload aja gitu. Ya, di video saya lengkap kok ya. Bahkan kalau udah masuk PHP, di sini nanti akan diajarkan cara tutorial update, hapus ya, edit. Aku ini sama ya. Oh enggak ini beda. Yang seperti ini tuh video ya teman-teman, tutorial tutorial gitu. Jadi walaupun teman-teman sekarang nol besar ya, nol besar, ketika sudah lihat video saya insya Allah nanti bisa. Kalau ngodingnya itu nggak salah, kita akan ngoding bareng kok, tenang. Kita akan ngoding bareng ketika di minggu itu ya, minggu ketika bahas PHP. Tuh. Nah, misalkan teman-teman udah belajar nih sampai sampai sini dan bisa gitu, terus tertantang nih pengen challenge gitu ya, boleh silakan gitu. Gitu ya. Insya Allah saya video lengkap kok. Ditunggu. Oke, Mbak Yuni ya. Nah, saya kalau website ada ya, cuman belum saya upload aja. Saya juga dari nol Mas Yasin. Dulu saya waktu kuliah nol besar. Saya nol besar. Saya bingung. Wah, kok saya salah terus gitu. Bingung gitu. Soalnya belum dapat gambaran ya coding dulu itu gimana. Sumber-sumbernya juga nggak terlalu banyak. Karena dulu tuh kurang diajarkan tentang studi kasus ya. Eh, jadi saya belum tahu penerapannya di mana gitu. Dulu yang paham malah yang basis data karena dosen saya itu seorang pembisnis beliau. Jadi beliau itu langsung mengejarkan cara penerapan di dalam bisnis ya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman silakan coba cari masalah masalah yang yang perlu digitalisasi gitu ya. Misalkan program kasir, program apapun lah ya yang kira-kira sederhana. Pencatatan keuangan teman-teman pun boleh silakan gitu. Biar teman-teman tuh ada gambaran mau bikin apa. Gitu aja. Gitu Mas Yasin ya. Tetap semangat. Mas Nova juga nol singgung cuman saya sedang basic. Oke. Oke, Git ya. Sudah mulai pakai Git ternyata. Oke. Hmm. Konsep coding itu kalau gampangnya gini Mas Yasin. Alurnya deh, alurnya. Jadi ketika Mas Yasin misalnya nih belajar tentang PHP. Jadi nanti ada alurnya kok. Alurnya tuh kayak misalkan inputan ini itu dikirim ke sini. Habis ini dikirimnya ke sana. Habis sana dikirimnya ke sini kayak gitu loh. Jadi coding itu ada alurnya. Nah, kenapa saya ngasih challenge itu ya? Jadi karena biar teman-teman tuh bawa alurnya, alur codingnya gitu loh. Ketika teman-teman ngetik ini, itu ngarahnya kemana sih? Kayak gitu loh. Memang sekarang memang belum ada gambaran kok, tenang aja. Gitu ya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Santai-santai.
Intinya Mas Yasin nggak usah malu-malu, kalau mau tanya sama saya pun boleh silahkan. Walaupun banyak teman-teman yang WA jam 11 jam 10, kalau saya masih bangun ya saya balas, kalau saya tidur ya saya balas besoknya gitu. Oke, ini Mbak Lilis. Minta maaf saya masih bingung dengan rumus-rumus kok jaringan. Oh, oh maksudnya jaringan di Manokwari tidak stabil sehingga tidak simak. Oke oke, nggak apa-apa Mbak Lilis. Untuk rekaman udah saya rekam. Nanti bisa ditonton ulang kok. Ya, saya taruh rekaman ini tuh di awal-awal ya di topik kedua. Absennya juga pun di topik kedua. Di Manokwari pun udah jam 11 ya. Gitu. Ya, jadi bisa ditonton ulang ya kalau misalkan tertinggal tadi, nggak apa-apa. Apa kita kudu ngedalamin tentang DB? Hmm, kalau dari saya pribadi iya, karena DB itu basicnya teman-teman. Apapun aplikasi yang teman-teman buat, MySQL itu basicnya untuk menyimpan data. Teman-teman bikin sebuah mobile, aplikasi mobile atau desktop seperti Zoom ini nih. Itu juga nggak jauh-jauh dari eh, database, dari DB, dari MySQL lah intinya ya, dari SQL gitu. Jadi eh, database itu di Cybermu sendiri sampai 2 3 kali ya belajarnya nanti, karena itu adalah basicnya teman-teman ya. Nyimpen datanya di situ. Apapun aplikasi yang dibuat kita simpan di DB. Walaupun ada yang pakai PHP admin, ada yang pakai Mongo yang kemarin dibahas ya, ada yang pakai macam-macam ya gitu. Ya, jadi DB cukup penting. Walaupun kalau kita pakai PHP admin ya tinggal diklik klik 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 gitu, nggak pakai ngetikan mungkin ya. Tapi paling nggak teman-teman tahu dulu nih, kalau membuat tabel ternyata ada eh, apa ya codingnya lah kayak gitu ya, ada teksnya gitu. Walaupun ada cara cepatnya memang, tapi paling nggak teman-teman tahu dulu aja gitu, Mas Ferry ya. Iya, kita disinkronkan ya. Ending perkuliahan kita sebenarnya ya kalau teman-teman tahu adalah sinkron antara basis data dan web. Eh, Bahkan nanti untuk perkuliahan besok-besok besok sebenarnya nyambung teman-teman ya. Karena yang ngajar sama saya. Biasanya teman-teman ya kalau ini pengalaman aja ya, pengalaman review dari angkatan-angkatan yang sebelumnya. eh, Apa waktu mengerjakan web dinamis, sorry, mengerjakan eh, pemrograman framework, mereka tuh baru sadar gitu. Oh, ternyata dulu ngarahnya di sini ya, Pak ya. Wah, gitu. Karena dari awal semester itu saya setting teman-teman untuk membuat tema yang sama. Apakah boleh beda tema? Boleh silakan ya. Nah, tapi saya biasanya tuh saya buat sinkron gitu ya antara database yang pernah dibuat gitu. Tapi kalau mau diubah pun boleh nggak apa-apa. Jadi saya sinkronkan untuk mata kuliah berikutnya gitu. Database-nya dilaporkan ke basis data aplikasi. Ya, dipisah, dipisah aja. Ya, dipisah. Karena di DB kan salah satunya harus ada relasi ya di DB. Ya, kalau di sini kan di web dinamis kan mau pakai relasi boleh, nggak ya boleh, nggak apa-apa. Ada rekomendasi web hosting? Kalau saya ya pakai Hostinger gitu. Hostinger murah kok, Mas Ahmad. Oke, ini udah sesi diskusi ya teman-teman ya. Kalau ada info-info silakan share aja, nggak apa-apa, curhat-curhat boleh. Sesi tanya jawab ya. Ini nih Hostinger nih, gratis 3 bulan, 25.000. Enak, kencang, lumayan ya. Nih, boleh pakai ini. Atau pakai website kampus, website sekolah kalau ada ya. Manage WordPress hosting. Bisa hosting juga kan. Murah ini dan kencang ya. Kalau yang lain
Ya banyak sebenarnya, cuman saya saringnya di sini dari dulu. Hostinger. Udah tahu cpanel ternyata ya. 00 web host, iya. 00 web host itu murah, gratis, gratis, tis, tis. Bahkan nanti kita juga akan belajar hosting ya, Mas. Mas Aman, kita akan belajar hosting. Bahkan videonya udah saya buat kok. Kalau teman-teman mau lihat pun ada, mau lihat duluan. Jadi mencuri star, boleh. Jadi di video saya di bagian pemrograman framework, ya itu ada juga hosting, ya upload web hosting itu pakai 00 web host. Kalau pengen tahu caranya, ada di sini juga, gitu. Makanya website yang dibuat itu nyambung kok ya. Cuman ya terbatas, memang terbatas karena free. Coba sudah download Sam, bingung penggunaannya karena masih nol banget. Oke, nanti untuk Sam XMPP kita belajar di, oh belum belum. Kita minggu depan belum XMPP. Kita, XMPP itu di minggu ke Zoom ke berapa ya? Kedua kita. Kan besok kan masih tutor ya yang untuk DB. Gitu Mas Ferry. Jadi pelan-pelan aja pelan-pelan ya. Jadi minggu depan itu belajar tentang ERD. ERD itu konsep ya, konsep teman-teman membuat DB. Jadi gimana sih kalau teman-teman bikin DB itu harus apa? Kalau teman-teman bikin lemari itu syaratnya apa? Bikin apa namanya? Raknya itu apa? Bikin tabelnya itu apa yang perlu kita bikin tabel? Gitu ya. Nanti kita belajar konsepnya dulu. Kalau konsepnya udah paham, udah oke, baru kita praktek ke XMPP-nya. Yang penting diinstal dulu aja ya, Mas Ferry. Gitu, oke? Lebih diutamakan desain atau fungsi webnya, Pak? Soalnya saya kurang bisa desain. Tos. Saya juga kurang bisa desain. Makanya saling melengkapi ya. Carilah teman-teman di sini yang bisa web design. Bisa kolaborasi. Kalau saya lebih ke fungsional. Kalau saya. Tapi ya ini pengalaman aja ya. Namanya user pasti mintanya macam-macam. Apalagi saya saya kan dari PP juga ya, PP Muhammadiyah, di mana misalkan ketua kita, provider atau sekretarisnya Pak Sayuti mintanya aneh-aneh. Ini agak curhat ya. Mas, ini tampilannya jangan gini gitu. Aduh, ini udah pusing tampilan gitu. Fungsinya udah beres, udah bener fungsinya, tapi minta tampilannya begini begitu begitu gitu loh. Karena itu kan permintaan dari beliau ya. Ya udah manut. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau dibilang fungsi web ya, keduanya penting ya. Fungsinya penting, depannya penting karena depan itu kan berpengaruh ke mood kita. Kenapa kok YouTube channelnya di sini, misal channelnya di sini. Kenapa di sini? Itu kan ada rumusnya ya, ada kenapa, ada syaratnya gitu. Gitu, Mas Indra. Udah pernah pakai hostingan? Iya. Iya, dulu saya waktu pakai FileZilla itu saya hosting di mana ya? Dulu banget. Saya FileZilla itu kapan ya? Saya FileZilla itu tahun 2000. Astagfirullah, lama banget. 10 tahun yang lalu kayaknya FileZilla. Udah lama, makanya sekarang saya pakai yang lain. Tapi pakai non bebas kok, karena yang free ya. Yang free itu nggak banyak teman-teman. Jadi input teman-teman ngoding nanti adalah hosting juga sebenarnya gitu. Tapi saya nggak maksain juga kalau misalkan teman-teman nggak terlalu paham di coding, nggak apa-apa. Kita kan banyak ini ya, banyak fokus ya, banyak fokus. Silahkan tinggal dipilih. Nah, tapi untuk tugas saja ya ada ngodingnya juga tetap. Karena saya pikir teman-teman tuh paling nggak bisa lah walaupun bisa ngoding dikit gitu ya nggak apa-apa. Pernah ngoding aja dulu deh gitu. Karena kalau ditanya tips and trick bisa ngoding ya kalau bagi saya adalah bekerja di bawah tekanan gitu. Disuruh oleh pimpinan untuk ngoding gitu. Itu udah maksa kita banget untuk belajar. Misalkan kemarin Mas siapa yang dari Banjarnegara angkatan 5, aduh kok lupa ya. Itu
sorry, sorry. Angkatan tiga dari Kebumen itu disuruh ngoding sama pimpinan Lazismu. Bikin aplikasi. Akhirnya yang bisa sekarang. Kayak gitu. Saya juga gitu dulu, dipaksa. Yang maksa adalah pimpinan yang bukan main-main lagi ya, pimpinan teman-teman di Muhammadiyah. Oke, makanya bisa. Kalau untuk kursus tambahan ada referensi. Oh iya, saya ingat kemarin ada yang tanya nih. Siapa yang tanya? Mas Yasin bukan ya? Kalau mau course ya, course-nya di mana gitu. Eh ngodingnya di mana, course-nya di mana. Saya ada nih ya. Saya share sekarang. Kebetulan nih Mas, ada yang tanya. Izin Pak, apakah GitHub? Ya, kita nanti akan pakai GitHub ya. Kalau teman-teman lihat channel saya pun ada kok ya. Tutorial GitHub ya. Insya Allah lengkap. Ya, cuman saya buat bertahap aja. Tuh. Kita akan belajar kitab juga biar connect sama kita. Walaupun nggak pakai Java sih kita. Kita pakai bahasa PHP. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, course Mas Yasin. Saya yang pertama Battery School. Ini yang versi gratis, tis. Jadi benar dijawab Battery School. Bahasa PHP misalkan mau belajar dari atas ke bawah gitu kan. Boleh silahkan. Intro, langsung aja ke komen misalkan. Oh, kalau komen itu pakai ini. Komen itu kayak ngasih apa ya? Ngasih catatan ya. Misalkan ngoding nih, terus dikasih komen coding ini bagian navbar ya kayak tadi kan. Itu variabel. Lah, boleh silakan. Ini nggak ada yang tanya tentang ini tadi tentang Bootstrap, tentang web design. Itu satu. Yang kedua, ini yang berbayar nih. Saya tuh make wah ini bukan anu ya, bukan endorse ya. Aduh, ini endorse tolong endorse. MySkill. Saya di sini nih, di MySkill, Mas Yasin. Ini ada e-learning ya, saya berlangganan. Berlangganan aja, nggak apa-apa. Ini selama 6 bulan atau sebulan dulu deh ya, nggak apa-apa. Nah, kalau saya pribadi di sini, saya belajar, belajar banyak hal. Ini ada IoT, blockchain ya. Wah, ada blockchain ternyata ya. IoT, blockchain, AI, bahasa asing, bisnis, karir, dan ada development ini web development ini boleh di sini. Ini juga video-video sama ya, sama. Tapi dasarnya ya dari sini teman-teman ya dari sini. Kalau yang di sini tuh sudah tahap advance gitu. Ada kitab juga ya. Yang di sini tuh udah tahap advance teman-teman. Gitu Mas Yasin ya. Ya back end, Golang itu kan udah tingkat lanjut gitu loh. Kalau masih awal-awal masih bingung ya. Jadi silakan dulu pakai ini dulu belajar. Kalau udah oke paham alurnya, konsepnya baru ke ini bisa. Atau satu lagi ya, saya juga belajar di kalau di MySkill saya nggak belajar web, saya nggak belajar web, saya belajar yang lain aja karena ya sudah dipakai website ya. Saya kan belajarnya yang lain kayak data, kayak apa bahasa asing, TOEFL ya. Saya belajar di sini. Saya bahasa Inggrisnya jelek soalnya. Saya benci banget bahasa Inggris ya. Jadi makanya TOEFL saya jelek. Ya 400 paling rendah banget. Sama sebentar, namanya apa ya? Saya lupa ya karena sudah lama nggak saya buka. Namanya apa ya? Oh, undangan lari. Silakan teman-teman yang mau lari bareng ya sama saya boleh. Silakan hari Minggu atau ada yang ikut ya. Hari Minggu lari di Parangtritis ya. Saya ikut yang 15 kilo. Ada Dokter Tirta juga. Silahkan. Oke. Kalau aja ada yang mau lari bareng. Saya tuh lupa satunya apa lagi ya. Tapi pakai ini bisa. Ini udah lengkap. Satunya itu decoding. Decoding tuh, wah decoding tuh enak banget teman-teman ya. Tapi decoding itu banyak eh, tekstual aja. Ini saya belajar data, tapi banyak yang tekstual teman-teman.
yang nggak banyak video lah. Sedangkan yang saya butuhkan itu adalah video, ya. Jadi kalau kalau nggak video itu saya bingung ya. Aduh ini apa maksudnya gitu. Kalau cuma bacaan-bacaan, wah males gitu. Boleh nih pakai decoding ya masuk tapi mahal, ya mahal. Lumayan ya kayak kuliah. Lebih mahal dari Cibermu teman-teman. Lebih mahal lah ya dari Cibermu. Bahkan SPP-nya Mas Yudi pun yang kemarin mungkin lebih mahal ini ya. Tuh, apa lagi ya? Satu lagi saya lupa namanya apa ya. Sebentar, saya cek. Dikilab, Dikilab, Dikilab. Nah, ini saya pakai ini juga. Ini juga murah, teman-teman ya. Ini juga murah. Saya itu udah masuk kok. Nomor lagi ya. Saya udah masuk. Oke, ini Dikilab juga. Ini lumayan banyak. Kelasnya banyak, modulnya banyak. Ya, lebih ke Python ya. Python, R, SQL. Nah, ada SQL nih, teman-teman ya. Ada belajar SQL juga banyak. Python. Cuman di sini ya sama tekstual. Jadi nggak banyak course-course yang ya course itu kan satu arah ya teman-teman ya. Nah kalau di Cibermu kita dua arah enaknya. Gitu ya. Ini yang saya pelajari kemarin tentang Python. Saya juga masih baru tentang Python, masih baru juga. Gitu Mas Yasin ya. Semoga bermanfaat. Dicatat dah, ditulis my skill gitu dan lain-lain. Bi apa lagi ya? Eh, GitHub. Oke, itu dia. Pak, email Cibermu dipakai daftar my skill? Boleh, silahkan. Dipakai aja Mas. Itu sudah milik teman-teman ya. Silahkan dipakai aja email Spermu. Saya juga pakai email Spermu kok. Karena biar saya pisah gitu loh. Jadi notifikasi dan keperluannya itu saya pisah ya. Yang untuk ngoding-ngoding, yang untuk course, intinya berbau-bau pekerjaan, berbau-bau belajar, saya taruh di Spermu. Kalau untuk email pribadi ya, untuk main game misalkan daftar medsos, main game, ya itu saya kasih email sendiri. Itu untuk payment ya saya pindah sendiri. Gitu. Boleh juga Pak join. Oh, Makassar itu ada Milo ya. Makassar atau Kalimantan ya, Mas Nova. Saya lupa. Milo Running di Makassar kalau nggak salah deh. Tapi luar pulau, saya belum bisa luar pulau. Lumayan jauh juga Pak. Kalau dari Sulawesi Tengah ini Palu apa Oh, daerahnya Morowali ke iya. Makassar Makassar. jauh ya. Ya jauh Pak. Oh, jauh ternyata ya. Berapa jam ke Oh sana? ya 2 hari kalau nggak salah Pak. Wah, 2 hari. Itu naik 2 hari apa? Pak. Astagfirullah. Naik kendaraan mungkin mobil Pak. Itu pun ya kalau tidak macet sampai 2 hari Pak. Ada macetnya ya? Ya kan sekarang di Palu ini ada jalur buka tutup jadi ya mungkin Oh, bertabrakan daerah situ Pak. bentar. Jalan di sana bagus kan? Nggak rusak banget gitu kan? Nggak kan? Ada Pak, ada yang rusak Pak. Tapi saya tidak tahu daerah mana lupa. Oh ya tengah ya. Tengah itu Palu ya. Iya, Palu Tengah, Pak. Jauh banget. Nggak ada pesawat. 2 hari. Oh, udah mau lari itu sampai. Naik pesawat baru dekat mungkin. Cuma sekitar 2 jam. Oke. Nggak sampai ya, nggak sampai 2 jam. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Dari Iya, Jogja ke Jakarta aja cuma 50 sampai sejam loh naik pesawat. Ini 2 jam. iya. Oh ya,
Oh, kondisi Palu sekarang gimana? Sudah aman? Kan dulu sempat tsunami itu kan. Saya lihat-lihat sih sudah lumayan membaik Pak, sudah pulih kembali itu lokasinya dan Kalau kejadiannya itu. Mas Nova gimana? Kemarin terdampak atau enggak? Oh enggak, saya di daerah Morowali itu ke Palu kemarin, cuman ada kunjungan kantor aja. Oh ya ya. Tim tim dari Morowali kunjungan ke kantor kantor provinsi. Hmm, Ya, oke deh. Ya udah semoga aman ya. ya Lumayan Pak. ternyata ya. Saya kira paling cuma ya maksimal sehari dah. Nah, enggak. Siapa siap. Bagi teman-teman yang mau lari-lari bareng saya, boleh nih di Jogja. Ini ada saya, Mas Putra, sama dosen filsafat, ya Mas Rizal, sama teman-teman dosen yang lain bisa lari bareng ya di Jogja. Tapi persen Zoom ada, persen Zoom di topik kedua. Sampai besok masih bisa kok aman. Ya, persen Zoom sama rekaman di nomor 2. Bisa daftar beasiswa gratis itu di decoding bener ya. Di decoding ada bootcamp gratis. Enggak ding. Kalau teman-teman ini ya, kalau teman-teman kan kalau di decoding itu ada challenge juga ya, ada challenge itu dapat poin ya. Teman saya Mas Putra ya, tutor teman-teman nanti ada Mas Putra itu beliau ngumpulin poin sampai beli jaketnya kalau di decoding. Tapi ya itu kalau di coding tuh banyak tekstualnya yang bikin saya malas belajar. Kalau saya lebih ke my skill sih karena ada videonya. Saya tipe orang yang lebih suka mendengar gitu biar tahu oh binar saya nggak tahu ya binar. Email Cybermu untuk saat ini belum ada ini ya belum ada apa namanya kebijakan ya Mbak Yuni entah sampai 10 tahun lagi masih bisa saya nggak tahu mungkin masih bisa aja sih kecuali kalau masih bermuda sampai 100.000 baru mungkin ada kebijakan ya karena servernya banyak karena apa namanya ada batas batas drive ya kalau kemarin siapa ya Mas RK apa ya itu bilangnya dipotong jadi 20 giga gitu tapi emailnya masih bisa dipakai di Sibermo saat ini belum ada kebijakan itu sih saya belum tahu tapi masih bisa dipakai kok oke ada yang mau diskusi lagi nih ternyata nggak kerasa jam 9 lebih nih ada lagi yang mau ditanyakan didiskusikan ya jadi intinya minggu depan itu kan basis tata tuh tutor dulu sorry minggu ini ada Bastat sama tutor nanti belajar tentang ERD ya konsep konsep membuat DB ya sebelum praktek kan paling nggak paham paham alurnya konsepnya terus minggu depannya sama tutor lagi minggu lusanya sama saya gitu karena aturnya gitu ya aturannya. Kalau teman-teman mau tanya boleh WA nggak usah malu-malu ya saya terbuka kok insya Allah terus sama apa lagi ya ya tetap semangat aja lah ya tetap semangat untuk ngoding-ngoding ria gitu oke cukupkah atau ada pertanyaan lagi silahkan tutor dengan Zoom bedanya apa oke kalau di UPBJJ ya teman-teman ya UPBJJ itu maksudnya tuh kampus-kampus jarak jauh seperti UT seperti kita ya itu ada tutor namanya gitu. Kalau tutor itu ya membantu dosen lah intinya. Cuman ada aturannya ya, ada aturannya. Sebenarnya bisa dosen full. Cuman karena aturannya harus pakai tutor ya kita pakai tutor. Eh, tutor apa namanya? Sama aja ya, sama aja. Kita sama-sama ngejar juga sama. Cuman beda orang aja. Ya kayak asdos gitu lah ya. Kalau teman-teman pernah kuliah biasa ya sama asdos gitu. Sama. Tapi biasanya lebih ke praktikum ya. Walaupun sama saya juga praktik juga nanti tetap ya ada double-double praktik ya. Tuh. Ya nanti akan bertemu minggu ini sama minggu depannya. Oh, sama satu lagi kalau di aturan kan kita minggu keempat ya selanjutnya. Cuman
Saya tuh baru ingat kita kan puasa tanggal 13 kalau nggak salah ya, tanggal 13. Oke, nanti saya coba atur dulu ya untuk Zoom-nya sebelum intinya mungkin Maret mungkin kita akan ada Zoom entah itu minggu ke berapa? Minggu kedua, ketiga, terus keempat. Oh, pas. Nanti minggu keempat teman-teman kita ketemu lagi di dua apa mata kuliah yang sama. Nanti kita eh, membahas jadwal karena mau puasa ya. Ini seperti biasa kalau angkatan genap itu ada puasa. Jadi kita bahas puasa minggu keempat. Ya, kita bahas jadwal kita gimana nih puasanya. Apakah malam tetap atau pagi atau siang. Kalau mau dipikir dulu silahkan mau dipikir dari sekarang. Tapi biasanya saya ada kasih opsional mau pagi atau sore atau hari Minggu gitu ya. Tapi kita bahas nanti aja. Ya, mau puasa, mau lebaran, potong libur gitu. Oke. Pak, boleh dibantu untuk beberapa temuan awal untuk tidak menggunakan cekatan-cekatan dulu, soalnya banyak dari kita. Oh ya, oke. Oke, boleh, boleh. Kalau singkatan ya paling tadi ya bahasa PHP ya, PHP karena singkatannya terlalu panjang. Ya, intinya bahasa PHP teman-teman ya. Bahasa PHP itu yang tadi yang server side ya. Kalau saya apa namanya? Kalau HTML ya HTML misalkan Hypertext Markup Language ya kan terlalu panjang ya. PHP Hypertext Preprocessor ya kan cukup ribet gitu. Jadi kita akan pakai istilah bahasa PHP yang untuk server ya, HTML yang akan teman-teman pakai eh, di awal-awal minggu ini, CSS yang untuk desain sama JS JavaScript. Gitu ya. Mas Irfan ya tadi ya Mas Irfan. Eh, Mungkin untuk singkatan pun kadang saya jelaskan ya. Saya tidak seperti waktu debat pilpres. Ada kok nyangkut pilpres ya debat kemarin ya. Sama DB ya, DB itu database ya. Untuk DB saya sudah bahas kemarin ya. Intinya kalau saya bilang basis data, saya bilang DB yaitu basis data atau database gitu ya. Insya Allah yang saya pakai itu 5 singkatan ini. Gitu Mas Irfan. Ya, Bismillah nih. Ya, saya seperti berkaca di masa lalu ya. Saya juga dulu ya sama dari nol ya. Teman-teman gak usah khawatir. Gak usah khawatir akan akan tertinggal. Biasanya agak sering dikit. Kalau udah ada yang project challenge, projectnya bagus, itu malah minder gitu. Jangan ya, teman-teman jangan minder. Justru malah jadi inspirasi ya kayak, oh ternyata website itu seperti ini buatnya gitu. Oh ternyata eh, bisa dipakai untuk ini gitu. Jadi teman-teman sudah mulai apa ya, sudah menangkap ide gitu kan. Oh saya punya ide nih bikin yang seperti ini misalkan kayak gitu. Jadi eh, jadikan teman-teman yang challenge nanti itu sebagai inspirasi, ya, sebagai masukan gitu ya. Jangan minder ya, nggak boleh minder kita dalam belajar ya. Walaupun umurnya macam-macam ya. Kemarin kan dibahas di Discord ya, umurnya segini baru santai aja ya. Semua orang punya bidang masing-masing ya. Saya juga baru belajar, walaupun umurnya udah segini, saya juga baru belajar data juga ya. Karena namanya belajar itu tidak mengenal umur ya enggak. Oke, contoh project challenge. Oke, ada. Kalau mau nih, kalau mau. Sebentar, saya share. Project challenge angkatan sebelumnya ya. Kemarin itu challenge-nya ada 2 kali. Karena udah di minggu 16 ya, minggu UAS. Banyak yang pengen challenge. Akhirnya saya lempar ke Discord ya. Saya taruh di sini ke Discord. Challenge. Saya taruh di sini nanti ya. Biar teman-teman ada gambaran. Sebentar. Mau challenge yang websitenya udah jadi full
Maksudnya yang pemrograman framework atau yang pemrograman web dinamis, Mbak Dinan? Mau yang mana? Yang ini aja, Po. Yang apa? Eh, web dinamis. Kalau yang framework itu website jadi ya. Maksudnya itu website yang benar-benar udah dipakai, udah diimplementasikan di tempatnya gitu. Ya kalau Mas Fahrudin bisa pakai framework boleh. Kan Bootstrap itu termasuk framework. Boleh. Yang connect ke database. Oh ya, oke. Yang dasar dulu ya, biar teman-teman ada gambaran dulu aja deh ya. Gitu, Mbak Dina. Jadi eh, rekaman yang apa namanya? Yang dasar banget. Hmm, boleh. Misalkan Mas Fahrudin tampilan dashboardnya pakai Bootstrap, login gitu kan pakai Bootstrap. Walaupun isinya pakai native, boleh. Gak apa-apa. Ini bukan ya? Kita cek. Adanya Bootstrap dengan Bootcamp. Oke, oke. Oh, ini karena masih baru ya. Oke. Saya mohon maaf kalau misalkan ada istilah yang teman-teman masih asing, ya silakan aja tanya aja nggak apa-apa. Ya, oke. Bootstrap itu tadi adalah apa ya bahasa awamnya itu template gitu Mas Yasin. Template untuk membuat desain web design ya, template-nya. Bootcamp itu biasanya kalau kita sebut bootcamp itu kayak eh, apa ya istilahnya bootcamp itu kita dikurung ya bukan ya bahasanya saya ya kita dikurung di sebuah tempat untuk menyelesaikan sesuatu misalkan ya saya mau bootcamp saya kemarin nulis nulis story ya di komen sama Mas Erik ya saya nulis story bootcamp belajar eh, ini kayak gitu kan. Nah, artinya tuh saya sedang di sebuah tempat, sedang belajar mendalami satu bidang itu, gitu loh. Gitu Mas Yasin ya. Jadi beda ya, bootstrap sama bootcamp itu beda. Bootcamp itu istilah kalau programmer kita dikurung fokus untuk coding doang ya lah istilahnya lah gitu istilahnya. Gitu kalau bootstrap itu template ya, template web design. Maksudnya framework kayak Laravel SI boleh. Wah, ini Mas Fasudin kayaknya programmer ya. Boleh. Bahkan ya nggak apa-apa, boleh mau pakai CI ya. Jadi biar teman-teman yang lain ada gambaran. Oke, ini Mbak Dinan tadi ya. Ini sampai 2 jam lebih nih ya. Rekaman kemarin presentasi. Sementara saya sebentar. Ini bukan ya. Sebentar, ini kok kunci saya kayaknya. Eh, sebentar ya teman-teman ya. Ini requestnya Mbak Dinan. Kali aja teman-teman juga pengen lihat, nggak apa-apa. Kalau nggak di drive saya ada deh.
Pendidikan, pemrograman web, dinamis, absen dosen. Nah, ini di sini. Ini angkatannya Mas Yudi. Ini salah satunya. Sebenarnya ada dua kali, cuman yang satunya tadi ya lewat Discord gitu karena sudah melewati waktu. Oh, ini yang sama Mas Ilham. Beda, beda. Sebentar. Ini apa ya? Oh, ini. P82. Oh ya. Ini sebelumnya. Oke, ini nih Mas Andri yang kemarin. Ini juga bagus. Oke, ini saya share ya, Mbak. Saya share di komen aja mungkin Mbak Dinan. Masih ada nggak orangnya? Iya, boleh Pak. Minta linknya aja Pak. Oke. Di komen ya, di komen. Mau di save boleh. Teman-teman silakan cek komen. Itu salah satu contoh projectnya. Nanti disimpan dulu linknya. Nah, ini salah satu tampilan project dari angkatan yang sebelumnya. Ya, tapi jangan minder ya. Jangan minder. Ini tuh bagus gitu ya. Walaupun tuh ada berapa orang ya? Satu orang apa ya? Cuman yang lainnya itu ini yang lainnya itu lewat Discord soalnya. Yang lewat Discord enggak saya rekam. Itu salahnya. Bulan apa ya? Oke, yang rekaman sampai sini ya, Mbak Dinan. Ini sampai sampai menit ke 25 kalau nggak salah. Dan kalau ini gitu sampai menit ke 25. Yang sisanya nggak saya rekam ya. Saya lupa merekam. Karena lewat Discord waktu itu di sini diskusi program itu nggak saya rekam. Aduh, cuma satu jadinya ya. Hmm, ya nggak apa lah walaupun satu, tapi itu bagus ya. Kalau mau simple, uh, yang penting di input dulu kayak gitu. Nah ini aja nih. Jadi minimalnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman punya inputan dua. Misalkan aja nih, contoh paling minimal. Ya yang jalan. Misalkan nama saya Wicak, alamatnya Jogja. Nah, teman-teman proses terus input. Ini kan gagal karena belum connect di DB ya. Jadi di input terus muncul di bawah nih. Misalkan nama Wicak, alamat Jogja. Input lagi nama, Dinan, alamat eh, Jakarta misal. Proses lagi input ya, beri lagi refresh. Masuk nih Dinan dari Jakarta. Kayak gitu aja. Cuman connect ke DP. Ya, minimal seperti ini minimal. Tapi kalau mau lebih baik, silahkan diolah nih desainnya kayak gitu. Ya, justru tuh ngoding tuh asik ya, karena kita dipancing ya untuk wah ini kayaknya lebih bagus nih. Kayak gini lebih bagus nih kayak gitu. Oke, sama-sama Mbak Dinan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Irfan? Sebentar. Pemrograman objek itu rekaman yang angkatan 5 Mas Irfan. Ini angkatan 5. Bukan yang ini beda. Yang ini belum saya upload. Yang ini belum saya upload. Yang web dinamis belum saya upload. Gitu teman-teman ya, belum saya upload. Ini yang Mas Irfan Sar itu yang PBO, beda. Oke, cukup mungkin. Ada lagi? Gimana? Sudah cukup?
Cukup ya kayaknya nih, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada diskusi. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Em, kita tanya mungkin besok ya. Bisa PA, bisa lewat medsos manapun. Oke, Oke, terima kasih sudah menemani malam-malam. Cukup lama, 2 jam. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan pembacaan atau apapun. Channel YouTube saya itu programmu, ya, programmu gitu. Dan seperti biasa, kalau ada istilah-istilah yang teman-teman asing, jangan ragu untuk bertanya ya. Seperti Mas Yasin, saya suka, bagus. Oh, ini maksudnya bootcamp ini, bootstrap ini, kayak gitu. Karena kalau ada istilah yang teman-teman nggak tahu, takutnya nanti tertinggal, takutnya gitu. Bagus Mas Yasin, ya. Dan terima kasih masukannya juga Mas Irfan tadi ya. Singkatan-singkatan mungkin akan saya jelaskan dulu singkatannya apa, kayak gitu. Kadang tuh saya lupa gitu ya, karena terbiasa. Kayak SQL, SQL kan singkatan. SQL itu kan struktur eh, query language apa ya kalau nggak salah. Itu kan terlalu panjang ya, saya singkat SQL. Tapi saya sebut dulu biasanya. Oke, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Bilang amin. Subhanallah. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga tetap semangat ngoding. Ingat ya, ngoding itu bukan yang penting tapi yang penting terbiasa. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat dan belajarnya tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak Wijak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.